Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening everyone. How are you? I hope you all are doing well. Okay, so this is our second meeting and we are gonna learn about word classes. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apa kabarnya? Saya harap semuanya sehat ya. Oke, jadi hari ini adalah pertemuan kedua kita dan kita akan membahas mengenai word classes. Nah, in this material there are three parts. The first one is definition, the second one is importance of word classes, and the last one is types of word classes. Nah, jadi nanti di materi word classes hari ini ada 3 bagian yang akan kita pelajari bersama, dari definisi atau pengertian dari word classes. Kemudian ada kenapa atau alasan mengapa kita harus belajar mengenai word classes, dan yang terakhir adalah jenis dari word classes ya. Oke, satu perkenalannya. Dan berikut ini kita akan langsung mulai dari definisi. Okay, so what is word classes? Apa itu word classes? So word classes are all words belong to categories according to the part they play in a sentence. Atau kalau di bahasa Indonesia kan, kelas kata merupakan kelompok kata yang dibedakan berdasarkan jenis dan fungsinya dalam sebuah kalimat. Oke, kalian semua sudah tahu ya bahwa dalam sebuah kalimat itu tidak hanya ada satu kata tetapi ada beberapa kata. Nah, kata-kata tersebut itu ada jenisnya, misalnya saja ada kata benda, kata kerja, kata sifat, kata keterangan, dan sebagainya. Nah, jenis kata benda ini memiliki fungsi tersendiri di dalam sebuah kalimat, seperti itu. Okay. The term word classes is similar to the term parts of speech. Jadi yang perlu kalian tahu sebenarnya word classes ini sering juga disebut sebagai parts of speech ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang parts of speech, sebenarnya itu juga merujuk kepada word classes. Jadi word classes dan parts of speech itu sebenarnya sama gitu ya. Oke. Jadi sebenarnya kenapa sih perlu belajar word classes? Alasan untuk mempelajari word classes itu sangat penting karena memudahkan kita untuk menyusun sebuah kalimat, khususnya kalimat bahasa Inggris, sehingga dapat membuat kalimat yang tepat sesuai dengan pola dan aturan yang berlaku. Jadi gini, kalau kita sudah tahu si kata ini termasuk jenis kata apa gitu, nah itu bisa sangat menolong kita dalam membuat sebuah kalimat ya. Jadi memang yang namanya word classes ini sangat penting untuk kita pelajari. Kesimpulannya, untuk malam ini kita hanya akan belajar tentang noun, kemudian verb, kemudian adjective, dan juga adverb ya. Sedangkan untuk pronoun, pronoun ini nanti akan kita pelajari juga di pertemuan keempat dan kelima ya, itu tentang personal pronoun dan reflexive pronoun. Kemudian untuk preposition, conjunction, dan juga interjection, nah itu bisa kalian pelajari sendiri. Silahkan cari bahannya dimanapun, di internet boleh, dari buku boleh. Kalau mau nanya saya juga, saya persilahkan ya. Oke, kita langsung mulai ke noun. Nah, dari 8 jenis kata yang sudah saya sebutkan sebelumnya, noun, verb, adjective, dan adverb itu merupakan main word classes atau kelas kata yang utama. Mengapa disebut main word classes atau kelas kata yang utama? Karena di dalam suatu kalimat, noun, verb, adjective, dan adverb ini yang paling sering muncul gitu ya. Paling sering itu adalah noun, kemudian diikuti oleh verb, kemudian adjective, dan adverb gitu ya. Nah, noun tadi sudah saya sebutkan kalau bahasa Indonesia dari noun yaitu kata benda. Jadi sebenarnya noun itu apa sih? Ya, noun adalah kata yang mengidentifikasi sesuatu
yang dapat berupa benda. Misalnya saja car, mountain, strawberry, television, dan sebagainya. Kemudian noun ini juga berupa orang gitu ya, misalnya nama orang ya, misalnya Dani, Ani, Anwar, dan sebagainya. Ya, dia itu juga termasuk saya, kamu, mereka, ayah, ibu, dan sebagainya itu juga termasuk orang. Kemudian tempat, London, England, Indonesia, dan sebagainya. Hewan, cat, dog, bird, ya. Kemudian konsep abstrak. Yang dimaksud konsep abstrak ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita lihat, tetapi bisa kita rasakan ya. Contohnya happiness, kebahagiaan, friendship, persahabatan, dan beauty atau kecantikan. Now. Nah, kemudian bagaimana dengan verb? Verb atau yang kalau di bahasa Indonesia kan adalah kata kerja, merupakan ya kata yang menyatakan perbuatan. Contohnya eat, go, see, hear, read, write, dan kemudian adjective atau kata sifat ya. Kata sifat ini adalah kata yang memberikan informasi tambahan pada noun berupa ukuran, bentuk, usia, jumlah, dan sebagainya sehingga noun menjadi lebih spesifik. Contohnya, beautiful, young, black, red, big, small, 2, dan 3. Mungkin masih ada yang bingung kali ya, maksudnya memberikan informasi tambahan itu seperti apa? Ini saya sudah sediakan contoh. Ada kata cat, kucing, ya. Kata benda, ya, karena dia hewan jadi dia termasuk kata benda. Di sini kita cuma tahu itu kucing. Nah, kalau kita ingin ingin menjelaskan lebih spesifik lagi kucingnya itu seperti apa, maka yang kita perlukan adalah kata sifat. Misalnya kucingnya ini warnanya apa, ukurannya besar apa kecil, ya, jumlahnya berapa. Nah, itu kita bisa menggunakan kata sifat. Misalnya kucingnya itu warnanya hitam, berarti kita bilangnya adalah black cat, ya. Sudah mulai lebih rinci ya penjelasannya. Ada kucing warnanya hitam, bukan putih, bukan kuning, bukan abu-abu gitu ya, tapi warnanya hitam. Nah, kucing hitam. Kemudian big black cat, kucing hitamnya itu ukurannya besar. Besar berarti tidak kecil. Menjadi lebih spesifik lagi. Yang tadinya dari kucing, kemudian berubah jadi kucing hitam, kemudian kucing hitam besar. Kemudian kalau mau lebih spesifik lagi, mungkin bisa dikasih jumlahnya. Jumlahnya ada 4 ya. 4 big black cats ya. Jadi di sini jelas jumlahnya ada berapa kucingnya, warnanya apa, ukurannya berapa. Nah, yang kata black, big, dan 4 ini semuanya termasuk adjektif karena kesemuanya itu menjelaskan tentang si kucing ya, memberikan informasi tambahan kepada si kucing sehingga kita bisa lebih tahu bentukan kucingnya itu seperti apa gitu ya. Nah, di sini bisa dilihat pada kata cat-nya ada perubahan ya. Dari kotak pertama sampai kotak 3 masih cat ya, sedangkan di kotak yang terakhir yang di warna abu-abu di situ cat-nya berubah, ada tambahan S di belakangnya ya. Kenapa bisa gitu? Saya rasa mungkin sebagian sudah ada yang tahu ya, karena ini dia menjadi bentuk plural ya, karena jumlah kucingnya itu lebih dari 1 ya. Untuk plural, singular, dan sebagainya nanti akan ada bahasanya tersendiri ya. Saya lanjut nih. Ada kata lady, perempuan, wanita ya. Ada wanita. Tapi saya nggak tahu wanitanya itu seperti apa ya. Tua, muda, cantik kah, atau tidak cantik ya. Nah, untuk lebih jelas, supaya perempuan ini lebih jelas bentukannya kayak apa, nah, itu pakai adjektif ya. Misalnya young lady, perempuannya masih muda, kata young ya.
Dan perempuannya tuh cantik, jadi sudah cantik, masih muda, beautiful young lady. Nah, kemudian jumlahnya ada 2 orang, two beautiful young ladies ya. Jadi ada 2 orang perempuan cantik. Ya, jadi di sini yang termasuk adjektif itu ada kata two beautiful dan young ya. Ladies-nya adalah kata benda. Oke, lagi contoh lainnya, misalnya di sini adalah my mother is beautiful. Oke. Kata beautiful di sini adalah kata sifatnya ya, karena beautiful ini menjelaskan my mother. Nah, menjelaskan kalau ibu saya itu cantik gitu ya. Kemudian kata expensive. Ya, mahal. Apanya yang mahal? Mobil Roni ya. Kemudian yang terakhir ada kata clever. Siapa yang pintar? Mereka, gitu ya. Jadi yang harus diingat intinya adalah bahwa adjektif itu memberikan informasi tambahan bagi kata benda. Oke. Kemudian kalau adverb pada verb. Oke. Di sini saya sudah ada satu kalimat. They run. Mereka berlari. They-nya kata benda, run-nya verb-nya ya. Nah, yang harus diperhatikan di sini adalah verb-nya, yaitu kata run di sini. Nah, terus menambahkan adverb-nya bagaimana? Berarti kita menambahkan keterangan pada kata lari ya. Mereka lari. Tadi sudah disebutkan di awal kalau adverb itu menyatakan bagaimana sih sesuatu hal itu dilakukan. Oke, jadi emang mereka larinya gimana? Nah, kalau misalnya mereka larinya cepat gitu ya, atau lambat. Di sini saya kasih contohnya lambat. Jadi kita bisa bilang they run slowly. Nah, kata slowly di sini dengan lambat ini menjelaskan bagaimana cara mereka berlari ya. Jadi di sini adverb-nya slowly, verb-nya run. Jadi kata keterangan slowly atau dengan lambat ini menjelaskan cara berlari ya. Run slowly. Itu contohnya. Oke, berikutnya contoh untuk adverb pada adjective. Ya. Oke, di sini ada kalimat I am hungry. Ya, adjektifnya yang mana? Tentu saja yang hungry atau lapar ya, bahasa Indonesianya saya lapar. Nah, di sini adverb-nya bisa ditambahkan yaitu berupa kata really. Ya, I am really hungry. Saya sangat lapar. Jadi menunjukkan seberapa laparnya dia, jadi sangat lapar gitu ya. I am really hungry. Tuh. Nah, kemudian contoh yang terakhir yaitu adverb pada adverb juga. Di sini kalimatnya they run slowly. Mereka berlari dengan lambat. Adverbnya yang mana? Masih ingat ya? Yang slowly ya, adverbnya dengan lambat. Ingat, adverb itu menunjukkan bagaimana caranya, kemudian kapan, tempat, dan sebagainya ya. Oke, jadi di sini adverbnya slowly, they run slowly. Jadi kalau ditambahkan menjadi they run very slowly. Mereka berlari dengan sangat lambat ya. Dengan sangat lambat. Sangatnya di sini menjelaskan si slowly ya. Dengan sangat lambat. Lambatnya itu lambat banget lah intinya. Oke. Ya, saya harap semuanya sudah paham sampai di sini. Nah, ini yang perlu diingat itu adalah ada beberapa kata dalam bahasa Inggris yang memiliki lebih dari satu jenis kelas kata. Ya, jadi ada satu kata
Misalnya kata A. Nah, kata A ini tidak hanya termasuk ke dalam kata benda aja, tetapi mungkin dia bisa masuk ke dalam kata kerja juga. Ya, bisa juga mungkin kata B. Kata B ini adalah kata kerja, tetapi dia juga bisa menjadi kata sifat ya. Nah, hal ini tergantung dari konteksnya. Oke, contoh ini sudah saya buatkan. Kata clean. Ya, clean ini memiliki lebih dari satu jenis kata. Ya, kita lihat contohnya yang pertama di sini ada kalimat I clean my house every day. Saya membersihkan rumah saya setiap hari. Ya. Nah, clean di sini jenis katanya adalah verb ya, membersihkan rumah saya. Ya. Di sini clean-nya artinya membersihkan, berarti termasuk ke dalam kata kerja. Beda dengan kata yang berikut ini. My house is clean. Rumah saya bersih. Ya, beda ya. Saya membersihkan rumah saya dengan rumah saya bersih. Ya. Nanti clean yang ada di kalimat kedua di sini dia termasuk ke dalam kata sifat karena menjelaskan my house ya. Yang bersih apa? Rumah saya. My house is clean. Ya. Oke. Jadi sebelum saya memberikan tugas yang sebenarnya kepada kalian, there is an exercise for you guys. Ada satu latihan untuk kalian. Latihannya apa? Okay, so please identify the following sentence. Which word is noun, verb, adjective, and adverb? Nah, jadi saya minta kalian untuk menentukan kata-kata yang ada pada kalimat di bawah berikut ini, mana sajakah yang termasuk ke dalam noun, verb, adjective, and adverb. Kalimatnya adalah Jane and Mary sing the new song beautifully. Nah, jadi dari kalimat Jane and Mary sing the new song beautifully, saya minta kalian untuk menentukan kata-kata mana sajakah yang ada pada kalimat tersebut yang termasuk ke dalam noun, verb, adjective, dan juga adverb. Okay, you can send your answer via WhatsApp group ya. Jadi silahkan kirimkan jawaban kalian di WhatsApp group. Okay, I think that's all for today. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening and see you next week.